Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kupas, kita berjumpa kembali di channel ini dan kami akan melanjutkan pembahasan tanya jawab tentang Syiah. Kali ini kami akan membahas berbahayakah wilayatul faqih bagi negara, karena ada pernyataan-pernyataan bahwa orang Syiah tidak loyal atau warga Muslim Syiah tidak akan loyal pada negara di mana dia tinggal, karena loyalitas mereka atau loyalitas warga Syiah adalah kepada wilayatul faqih yang merupakan perwujudan dari atau representasi dari para imam Ahlul Bait. Demikian kira-kira beberapa pernyataan atau lontaran yang menuding terhadap kesetiaan atau loyalitas orang Syiah terhadap negara, khususnya ya kalau di sini ya negara Indonesia gitu ya. Bagaimana antum menanggapi hal semacam ini? Ya, pertama saya kira kita definisikan dulu bahasa yang dipakainya, istilah wilayatul faqih itu kan, wilayah itu kan artinya kedekatan, awal artinya kedekatan, kemudian karena yang dekat itu salah satunya adalah misalnya ayah kepada anak disebut dekat ya, dan ayah itu memiliki wilayah, memiliki apa yang biasa disebut sebagai perwalian, artinya tanggung jawab anak itu ketika belum dewasa dan lain sebagainya dipegang oleh ayahnya. Dan juga sekian banyak dalam agama ini, sekian banyak yang harus yang dilakukan oleh anak itu harus menggunakan izin dari ayahnya. Jadi ayahnya itu menjadi wali. Nah, misalnya dalam soal pernikahan dan macam-macam lainnya yang biasanya menggunakan istilah perwalian. Ya, seperti juga wali kota misalnya, itu kan artinya sang pejabat itu memiliki perwalian atas daerah tertentu. Nah, biasanya juga wilayah itu diterjemahkan sebagai batas-batas geografis tertentu di mana paling dekat dengan pusat. Jadi ada misalnya kantor wali kota, nah, wilayahnya si wali kota ini memiliki perwalian atas wilayah tertentu, yaitu suatu area geografis tertentu yang dekat dengan kantor si wali kota atau pusat kotanya. Kan kira-kira begitu perwalian itu. Itu asal katanya ya. Asal katanya seperti itu. Kemudian di dalam bahasa hukum sekarang disebut sebagai wewenang atau otoritas atau perwalian tadi ya, istilah hukum. Jadi dia punya dampak hukum terhadap makna asal yang bersifat linguistik. Nah, faqih itu adalah orang yang ahli agama. Faqih itu adalah orang yang ahli fiqih, orang yang dianggap mendalami agama. Fikih di sini tidak hanya terbatas pada fikih dalam pengertian yang teknis, ilmu hukum Islam, tapi faqih itu biasanya digunakan untuk secara umum sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an, yatafaqahu fid-din. Fikih itu artinya pengetahuan yang mendalam tentang agama. Ya, tentang agama, ajaran-ajaran Allah. Maka orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam itu disebut sebagai faqih. Ya. Nah, wilayatul faqih artinya otoritas wewenang sang faqih itu terhadap orang yang menganggap dia sebagai faqih, sebagai mengetahui agama. Sedemikian sehingga dia bertanya soal agama melalui si faqih ini. Jadi siapa saja yang mau tanya soal agama bertanya kepada faqih ini. Dan ini ajaran rasional, ajaran semua manusia kembali kepada otoritas. Dalam soal apapun itu kan ada otoritas. Dalam soal kedokteran ya dokter, otoritas dalam soal hukum positif ya pengacara atau konsultan hukum, otoritas di negara seperti Indonesia dalam soal hukum ya ada penegak hukum, ada pengacara, ada jaksa dan lain sebagainya. Otoritas dalam soal ekonomi ya ahli ekonomi. Saya kira di seluruh bidang kehidupan ada wali-walinya ya. Ada wali-walinya yang dianggap paling dekat dengan source, dengan sumber, yaitu dengan sumber otoritas itu. Apakah sumber otoritas itu agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah,
Ataukah sumber otoritas itu ilmu kedokteran, berarti dia harus punya akses, ya Pak, yang paling dekat terhadap akses itu dia memiliki perwalian terhadap orang yang lain. Saya kira otoritas itu kan intinya begitu. Itu alamiah dalam kehidupan manusia. Alamiah dalam kehidupan manusia. Nah, wilayatul faqih sebagaimana yang di Iran itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh seluruh manusia. Kalau saya boleh terjemahkan dalam konteks budaya Indonesia misalnya, ya sama seperti orang NU mengakses kiai-kiainya, itu sama saja, tidak kurang tidak lebih. Bahkan kalau saya melihat penghormatan masyarakat NU terhadap kiainya itu sama sekali tidak kurang dibandingkan penghormatan orang Syiah terhadap ulamanya, terhadap wali faqihnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan negara dan urusan-urusan politik, sama sekali tidak ada. Kita bisa lihat misalnya bagaimana warga NU adalah masyarakat yang setia terhadap NKRI, terhadap negara, terhadap konstitusi dan lain sebagainya, dalam keadaan tetap mencintai, mengikuti, taat sama kiai. Tidak bertentangan, sama sekali tidak ada pertentangannya. Karena ini persoalan agama, akses kepada otoritas langit lah katakan. Kan biasanya kalau di kalangan NU pun ada istilah apa kiai khos dan lain sebagainya. Artinya mereka yang diharapkan bisa mengakses ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, ajaran maksudnya apa yang Allah maukan dari seseorang, apa taklif orang itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia tanya kepada kiai. Itu berarti kiai itu oleh orang ini dianggap punya akses yang paling dekat dengan sumber otoritas. Lalu karena sifat seperti itu, orang ini akhirnya jadi taat. Tapi ketaatannya kan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses dan otoritasnya, bukan dalam semua hal. Oleh sebab itu ada yang menarik. Ya, belum tentu semua kiai bisa menang pilkada misalnya. Itu di Indonesia terjadi. Ya, kalau kita lihat misalnya banyak kiai yang terjun misalnya ke gelanggang politik, tidak semuanya menang. Pilkada ataupun pileg tidak selalu menang kan? Pilpres juga pernah. Nah, pilpres. Artinya apa? Pilpres juga betul. Artinya apa? Artinya kesetiaan orang dalam bidang agama belum tentu atau tidak berarti berkonsekuensi politik, gitu yang saya ingin katakan. Tidak harus kesetiaan itu punya manifestasi politiknya. Bisa saja saya mencintai, menghormati, mengikuti, patuh dan setia pada seorang ulama atau faqih dalam soal-soal keagamaan, tetapi soal politik saya punya pilihan sendiri, politik yang bersifat administrasi negara atau yang disebut sebagai dalam soal-soal kenegaraan masing-masing tidak ada hubungan, kan ada prinsip konstitusional ya gitu. Bagaimana jika dikatakan begini, bahwa ini berkaitan dengan sosok seorang wali faqih yang juga menjadi pemimpin satu negara, Iran. Ya. Itu bagaimana? Karena wali faqih di Iran juga seorang pemimpin atau ya seorang pemimpin negara, dan ini kan selalu menimbulkan pertanyaan. Iya, sama saja. Jadi di negara Di Iran NU juga kan kadang timbul juga pertanyaan ketika Gus Dur menjadi presiden, ini kesetiaannya pada ulama atau kepada negara. Saya kira iya, makanya yang tadi saya bilang kalau misalnya kita bicara Iran dulu ya, karena pemimpinnya itu adalah faqih sekaligus pemimpin negara. Iran itu kan juga ada konstitusi. Yang di dalam konstitusi Iran tidak pernah ada pernyataan yang mengatakan dalam konstitusi maupun undang-undang ataupun perundang-undangan turunannya dan lain sebagainya, seluruh orang Syiah adalah warga Iran. Nggak ada hubungan. Tidak seperti itu. Dan bahkan setahu saya tapi mungkin saya bisa jadi salah, di Iran itu tidak bisa orang warga yang tidak memiliki darah Iran nggak bisa jadi warga negara Iran. Jadi Iran itu kan menganut asas darah, bukan tanah kan. Artinya kalaupun orang lahir di Iran, warga negara, warga negaranya. Kalaupun orang lahir di Iran, kalau dia tidak berdarah Persia, tidak berdarah Iran lah, itu tidak bisa diakui sebagai
warga negara. Iya, ada 2 jenis hukum kewarganegaraan itu. Karena ada 2 jenis hukum kewarganegaraan yang diakui oleh dunia sekarang itu, yaitu tanah dan asas tanah ya, dan asas darah. Asas tanah seperti di Indonesia itu jauh lebih inklusif ketimbang misalnya Iran. Itu sebagai contoh saja ya. Maksud saya kita harus tahu perbedaannya. Jadi tidak bisa kemudian di Iran tuh karena Anda Syiah Anda terus kemudian menjadi warga negara Iran. Dan itu pun wali fakihnya mengikuti taat terhadap undang-undang ini. Jadi wali fakih tidak bisa keluar dari undang-undang juga. Dia tidak bisa melakukan perbuatan di luar undang-undang. Dia tetap terikat oleh serangkaian undang-undang. Bagaimanapun dia manusia biasa, bukan nabi, bukan imam, bukan maksum, bukan seperti itu. Bahkan nabi pun, Nabi Rasulullah yang paling mulianya makhluk Allah di muka bumi ini, dari mulai zaman dulu sampai hari kiamat pun terikat oleh hukum kan. Nabi kan melakukan hukum, enggak liar melanggar hukum. Naudzubillah min dzalik, itu pikiran yang salah kalau berpikir bahwa Nabi bisa mensyariatkan segala sesuatu. Tidak kan. Nah, maksud saya bahwa seorang itu jabatannya setinggi apapun, baik dalam jabatan keagamaan maupun jabatan kenegaraan, ada koridor hukum yang harus tidak mungkin dia menganggap semua orang Syiah sebagai warga dia gitu. Tidak bisa, dan tidak ada itu, tidak ada anggapan seperti itu. Oleh sebab itu warga negara Syiah dimanapun ya pasti akan kembali kepada negaranya masing-masing yang akan melindungi dia, memberi dia jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan apapun ya negaranya, dan dia akan setia kepada yang memberi dia itu. Suatu perbuatan moral yang paling basic. Manusia ini akan secara naluri, bahkan bukan hanya secara agama. Secara agama juga ditekankan mengikuti apa yang menjadi kewajiban dia. Jadi misalnya begini, contoh lain lagi aja ya. Misalnya pegawai negeri, ya kan, dia kan punya atasan. Dia punya ustadz juga. Untuk urusan-urusan yang terkait dengan statusnya sebagai pegawai negeri, dia ikut siapa? Ya, atasannya. Iya. Di kantor dia ikut siapa? Taat kepada siapa? Wali dia di kantor siapa? Wali dia di kantor adalah atasannya. Wali dia dalam urusan agama, ustadznya atau kiainya. Dan itu tidak bertentangan. Sama sekali ini berjalan normal, dua-duanya sama sekali tidak saling mengancam. Nah, lantas mengapa ada semacam propaganda untuk mengatakan bahwa warga Syiah itu mengancam negara? Ini bukan hanya di Indonesia, ini kan propaganda masif di beberapa negeri. Tapi terutama sebetulnya ini kan muncul di negara yang melakukan perlawanan terhadap Israel, seperti Lebanon. Kita tahu bahwa isu ini pertama kali muncul, sebetulnya kalau kita kembali, isu ini pertama kali muncul itu waktu perang Irak-Iran. Waktu perang Irak-Iran, di mana Saddam Hussein itu, jadi ada propaganda Amerika dan sejumlah negara termasuk Israel untuk memberikan legitimasi, blank check ya, cek kosong kepada Saddam Hussein untuk membunuh semua Syiah. Dengan alasan apa? Syiah ini pasti akan mengikuti Imam Khomeini. Apalagi setelah revolusi Islam Iran terjadi di Iran ya. Ya, ini tujuannya ini sebenarnya cek kosong untuk melakukan pembasmian, pembunuhan. Ini loh alasan moralnya. Yang nggak ada hubungannya dengan kenyataan teks-teks yang berbicara tentang wilayatul faqih, nggak ada hubungannya. Tapi itu cek kosong diberikan oleh kekuatan zalim global, kekuatan arogansi global untuk membunuh siapa saja orang Syiah. Propaganda politik. Dan dilakukan oleh Saddam Hussein dengan mengatakan bahwa kalian kan setianya kepada wali faqih kalian. Nah, kemudian di Lebanon, dalam rangka untuk mengatakan bahwa hati-hati kelompok-kelompok perlawanan ini, dia meyakini wilayatul faqih, dan karena mereka meyakini wilayatul faqih, mereka akan bekerja untuk Iran. Ini juga kejahatan. Padahal kita tahu kelompok perlawanan ini, Hizbullah misalnya, itu kan matinya orang-orangnya, syahidnya di tanah Lebanon dalam rangka mempertahankan kehormatan negaranya, kehormatan keluarganya, dan membebaskan tanah yang dijajah oleh musuh, tanah di negerinya sendiri, nggak ada hubungan sama Iran. Adapun Iran membantu atau enggak, ya justru kalau membantu bagus dong. Ini kan freedom fighter. Nah, itu. Nah, ini memang diciptakan gitu. Lalu terkenalah ini, jadi cek kosong tadi ini disebar oleh seluruh dunia, mengancam seluruh orang Syiah. Padahal tidak ada hubungannya. Gitu. Nah, dari sisi
etimologi juga kan tadi dikatakan, antum katakan bahwa wali itu kedekatan. Ya kalau kalau saya memformulasikan dari situ, jadi bahwa bagi saya yang dekat dengan urusan-urusan keindonesiaan dalam konteks non agama, ya penguasa di Indonesia, pejabat Indonesia. Karena tidak ada yang lebih tahu Indonesia ya tentang urusan-urusan administrasi, pemerintahan segala macam ya, kecuali penguasa Indonesia. Exactly. Jadi misalnya Presiden Indonesia Pak Jokowi itu adalah wali Indonesia. Itu diakui. Kan dia memiliki wilayah atas Indonesia. Jadi wali itu artinya pemegang dengan akses kepada dengan urusan-urusan dengan urusan Indonesia, dialah pemegang mandat, pemegang otoritasnya. Jadi tidak logis kalau kita menganggap yang di luar sana lebih tahu, kan tidak logis juga. Dan tidak ada itu. Jadi itu disebarkan dalam rangka memberikan itu tadi saya bilang cek kosong kepada sejumlah orang penguasa dolim yang negaranya ada minoritas atau mayoritas Syiah seperti Irak, di mana mereka itu seolah-olah dihalalkan bagi mereka pembunuhan terhadap kelompok ini. Nah, kita tahu kemudian, sekarang kembali kepada contoh misalnya Irak saja. Contoh lagi nih ya, secara politik. Irak yang penduduknya mayoritas orang Syiah tidak selalu setuju dengan kebijakan-kebijakan Iran kan? Lain. Ini contoh yang bahkan secara geografis berdekatan. Irak tetap berhubungan sama Amerika, Iran tidak memiliki hubungan dengan Amerika. Irak punya kebijakan tertentu, Iran tidak bisa seperti itu. Tidak sama. Nah ini bagaimana? Yang berdekatan aja beda kok. Tapi mengapa orang-orang tertentu menyebarkan bahaya wilayatul faqih itu dalam rangka menakut-nakuti sejumlah minoritas ya di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini, bahwa mereka ini berbahaya. Ya ini pengalihan isu bisa kan, kelompok-kelompok ini kan punya macam-macam agenda, para penyebar ini sendiri punya macam-macam agenda, ini mereka berbahaya terhadap NKRI, Pancasila dan lain sebagainya, padahal kita ini orang yang 100% percaya kepada Pancasila, 100% percaya, dan itu sudah diungkapkan oleh organisasi-organisasi yang khusus berbicara yang atas nama Syiah dalam manifesto mereka atau dalam anggaran dasar mereka. Jadi tidak ada cerita kita mengancam. Dalam literatur juga banyak disebut bahwa sejak revolusi Islam di Iran, penguasa Orde Baru dulu juga menganggap bahwa ada potensi rebellion atau pemberontakan dari orang-orang Syiah gitu. Jadi ada, saya rasa yang lebih masif juga terjadi di negara lain di luar Indonesia, jelas yang penduduk Syiahnya lebih banyak dan lebih tampak. Jadi ada semacam bagaimana untuk menjawab ada potensi-potensi memberontak ya saya macam itu. Nggak ada kan kenyataannya seperti misalnya warga Syiah di Bahrain, ya mereka ingin Bahrain melakukan reformasi. Warga Syiah di Irak beda pendapat dengan di Irak, semua orang tahu itu. Kita kebetulan ini kan kita punya kajian Timur Tengah, kita sudah bedah itu semuanya, perbedaan-perbedaan yang jelas nyata dan tidak ada yang dirahasiakan. Perbedaan ini tampak, semua orang bisa lihat gitu. Tidak ada penyatuan negara-negara ini berpusat ke Iran, tidak ada. Itu agenda seperti itu tidak ada, dan saya kira juga Iran juga tidak mau seperti itu. Beban dia kan cukup, dan dia kan juga terikat oleh konstitusi seperti saya bilang. Bagaimana menjadikan orang asing sebagai orang Iran aja, bahkan kalaupun Anda tinggal di Iran itu bukan sesuatu yang mudah, karena Anda tetap tidak dianggap warga negara Iran karena tidak ada asas darah. Saya kira hal seperti ini kan bisa menjadi suatu realistis, dan itu realistis. Iya, saya tinggal baca perundang-undangan di Iran. Dan di Libanon sendiri kan walaupun lebih mayoritas orang Syiah, kan tidak ada upaya sepanjang sejarahnya upaya pemberontakan. Iya, dan tidak, bahkan Hizbullah kan juga sudah menyatakan, mendeklarasikan dalam manifestonya bahwa kalaupun seluruh rakyat Libanon memberikan kami mandat untuk berkuasa, kami tidak akan berkuasa sendiri. Tidak bisa. Negara ini bukan negara majoritarian state, tapi minority state gitu. Jadi tapi itu kan sudah agak menyimpang. Intinya yang ingin saya katakan, tudingan itu, propaganda itu dalam rangka menakut-nakuti di satu sisi. Di sisi lain dalam rangka
menjadikan negara-negara tertentu, terutama negara Islam itu mewaspadai Syiah sebagai outcast, sebagai buangan, warga buangan yang harus selalu ditekan, dikucilkan dan dimarginalisasi. Padahal perbuatan itulah yang kalau dibiarkan terus-menerus akan menghilangkan perasaan memiliki negara, kan gitu. Saya pernah mengatakan, demokrasi itu bisa tumbuh. Bagaimana caranya demokrasi tumbuh? Apabila seluruh warga merasa dapat merasakan hadir di negara itu dan negara hadir dalam kehidupan dia, bisa berpartisipasi secara egaliter, setara dengan yang lain. Kan itu perasaan-perasaan itu yang harus ditimbulkan. Kecintaan pada negara itu ada kalau selain ada tips dan ada solusi-solusi praktis dan rekomendasi praktis seperti misalnya ya, kalau Anda suka makanannya, suka warganya, suka alamnya, pasti Anda akan cinta negaranya, karena negara itu pada akhirnya kan juga terdiri dari alam, warga, dan ya budaya, karya, karsa, dan lain sebagainya. Tapi juga negara sebagai pemilik otoritas, dalam hal ini kepala negara, kepala pemerintahan, itu harus memberikan akses kepada seluruh warga negara sehingga dia merasa memiliki, menjadi bagian, include di dalam proses-proses politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang sekali jadi, artinya terus berlangsung, berproses terus, harus dilakukan terus. Nah, terus menerus, nanti lama-lama muncul perasaan, ya ini milik gua, ini milik saya, gitu. Saya kira itu yang harus dihadirkan, dan itu artinya dengan membuka akses kepada, bukan dengan menekan, itu bukan dengan meminggirkan, mengalienasi. Oleh sebab itu saya bilang, tuduhan-tuduhan seperti ini kalau kita tarik benang merahnya ini datang dari asing. Dalam rangka supaya sebagian warga negara ini selalu akan merasa marginal dan lama-lama mereka akan bisa dijadikan sebagai sasaran kebencian, permusuhan, sasaran persekusi, dan lain sebagainya. Saya kira itu agenda asing. Karena dia lahir di sini, berbicara dengan bahasa sini, makan makanan sini, kesukaannya juga di sini, alamnya alam di sini. Bagaimana minum airnya juga dari sini. Minum airnya, istilahnya tumpah darahnya di sini, oroknya juga ditanam di sini. Terus untuk apa? Ditakut-takuti dengan itu. Apalagi memang keyakinannya juga tidak ada hubungannya dengan urusan negara, gitu. Sama seperti tadi saya katakan, saya pernah didatangi oleh mahasiswa yang kebetulan sekarang jadi salah satu YouTuber terkenal itu, si Rikal. Tanya soal Wilayatul Faqih, saya katakan bahwa Wilayatul Faqih itu sama seperti keyakinan orang NU terhadap kiai, sama aja itu. Cuman beda bahasa, tapi aplikasinya, implementasinya sama. Ya, orang NU kalau tanya urusan agama ke kiai, urusan hati dan urusan ketenangan ke kiai, urusan jodoh mungkin ke kiai. Tapi kalau kiainya mencalek aja misalnya, atau mencapres aja, ya belum tentu menang. Gitu aja. Ya. Saya kira itu. Ya, makasih atas pembahasannya. Demikian Pak pemirsa, saya pikir sudah jelas apa yang dibahas. Kita harus bisa membedakan apa itu wilayah dari akar katanya sendiri, kita bisa lihat, jadi kita bisa membedakan mana wilayah yang untuk urusan-urusan tertentu dan mana wilayah untuk urusan-urusan yang lain. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.